Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita pada saat ini. Puji Tuhan, saudaraku. Saya berharap kepada saudara semuanya, saudara dalam keadaan sehat semua, seperti saya juga dalam keadaan sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat saya mencari kebenaran, mencari Tuhan, saya merenung, saya berpikir bahwa di dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan itu ternyata harus dicari supaya kita bisa mengerti. Karena apa? Di setiap suku bangsa, di setiap suku-suku yang ada mempunyai Tuhannya masing-masing. Dan itu menjadikan saya hal sangat yang perlu saya pikirkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya renungkan, apalagi saya sebagai seorang Jawa seperti ini, pada saat saya merenungkan, sebelum ada agama Buddha, ada agama Hindu, di sini ternyata juga nenek moyang saya mempercayai suatu kepercayaan juga. Apalagi setelah ada agama yang lainnya datang. Dan kalau saya merenung kembali, saya melihat bahwa setiap suku, setiap bangsa mempunyai kepercayaannya masing-masing juga. Orang Jepang mempunyai kepercayaannya masing-masing. Orang Tionghoa mempunyai kepercayaannya masing-masing. Dan tentunya mempunyai Tuhannya masing-masing. Makanya di dalam saya menjadi orang percaya, saya menjadi orang Kristen, saya berusaha untuk mencari. Yang memang waktu itu di tahun 2009, saya pernah tergelincir karena saya tidak tahu Tuhan yang benar yang seperti apa. Saya pada waktu itu meragukan Tuhan, sehingga saya tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan kepada saya, menuntun kembali saya supaya Dia bisa saya mengerti. Pada saat saya menjadi orang Kristen seperti saat ini, terlebih lagi saya merenung di dalam kehidupan saya, Tuhan yang seperti apa yang harus saya ikuti. Dan saya menemukan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan menghendaki supaya kita mengerti Allah yang benar di muka bumi ini, supaya hidup kekal, supaya kita menjadi orang yang nantinya hidup kekal. Tuhan menghendaki kita mengenal Dia, Tuhan yang benar itu yang seperti apa. Setelah dari itu saya berpikir, merenung terus, Tuhan yang seperti apa yang harus saya ikuti. Saya mempelajari Alkitab kembali. Oh, ternyata Tuhan orang Kristen seperti ini. Saya melihat di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, Ulangan 6 ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kalau kita mengenal Tuhan kita harus memahami bahwa Tuhan itu adalah Esa yang menciptakan langit dan bumi ini hanya satu, tidak ada dua atau tiga.
memang saat ini boleh ada banyak Tuhan yang mengaku Tuhan, yang dipercayai banyak orang, yang menciptakan langit dan bumi juga. Cuma kita harus memahami, mengerti bahwa hanya ada satu Tuhan yang sebetulnya menciptakan langit dan bumi. Saya merenungkan ini di dalam Alkitab. Saya menemukan ayat ini bahwa Tuhan itu Esa. Saya merenungkan keberadaan bangsa Israel, satu bangsa yang lain daripada bangsa yang lainnya, bangsa yang sangat istimewa, yang sampai saat hari ini masih ada. Mereka mengenal Tuhan satu. Mereka mengenal hanya satu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini yang menjadi pemikiran bagi saya. Ini yang membuat saya menjadi perlu saya pelajari bahwa yang selama ini kami dituduh Tuhan kami ada 3 segala macam, ternyata enggak. Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu. Ya, saya mempercayai ini, hanya satu Tuhan ini yang saya percayai. Hanya satu Tuhan yang saya percaya, tidak 3. Tidak. Seiring dengan waktu, kenapa kok ada hal yang membuat saya menjadi bimbang pada saat saya menjadi orang percaya? Karena ada anak Allah, ada Allah Roh Kudus, ada Allah Bapa. Tapi kalau saya pelajari, begitu saya mempelajari terus, ternyata Allah orang Kristen itu hanya satu. Hanya satu, tidak ada yang lainnya. Di dalam kekristenan ini, pada saat saya bingung seperti itu, Tuhan menunjukkan satu persatu Tuhan seperti apa. Dan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 20 berkata bahwa Tuhan itu adalah roh. Rasul Paulus memperkuat lagi di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Rasul Paulus memperkuat lagi bahwa Tuhan itu adalah roh. Roh di sini saya memikirkannya berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kan yang menulis banyak kan orang Muslim. Jadi antara roh yang dimaksud dalam Alkitab dengan roh yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya berbeda. Nggak sama. Tidak sama. Yang saya pahami artinya bahwa Tuhan itu, Bapa itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Tidak pernah ada orang yang bisa melihat Bapa. Wujudnya seperti apa, tidak pernah ada yang tahu. Makanya Tuhan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37 menunjuk kepada bangsa Israel saat itu. Kamu tidak pernah mengenal, kamu tidak pernah, kamu tidak pernah melihat rupa Bapa itu nggak pernah dilihat. Itu. Jadi rupa Bapa nggak pernah dilihat. Orang Kristen nggak bisa melihat rupa Tuhan yang Maha Kuasa, itu nggak bisa. Rupanya seperti apa, wujudnya seperti apa. Yang Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Nantinya kalau kita mempelajari lebih dalam lagi di dalam kekristenan itu, memang Tuhan itu di dalam diri Tuhan itu ada firman, ada roh. Nah, makanya di dalam kekristenan terus ada Tritunggal itu, ada 3 Tuhan. Sepertinya ada 3 Tuhan, tapi enggak. Hanya satu Tuhan. Hanya satu Tuhan. Yang saya pahami hanya satu Tuhan. Itu. Salah paham inilah yang membuat saya di tahun 2000
maaf, di tahun 1999 bisa tergelincir melupakan Tuhan, bisa tergelincir meragukan Tuhan. Tetapi Tuhan itu sangat sayang pada saya, sehingga membimbing satu demi satu, memperbaiki pikiran saya, memperbaiki hati saya, bahwa dia mungkin mau berkatanya seperti ini. Kalau pamannya bahasa sehari-hari, win-win, coba kamu renungkan bahwa Tuhan itu esa, hanya satu, tidak ada yang lainnya yang menciptakan langit dan bumi itu. Yang kedua, Tuhan itu tidak bisa dilihat, siapapun tidak pernah bisa melihat Tuhan. Itu kenyataan Bapa. Yang disebut Bapa oleh orang percaya, oleh orang Kristen, itu tidak bisa dilihat oleh siapapun, tidak terlihat oleh siapapun. Ya, ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang kepercayaan saya sebagai orang Kristen, bahwa Tuhan saya ini adalah hanya satu. Saya menyembah hanya satu Tuhan. Dan Bapa saya, Bapa yang di surga, saya tidak bisa melihatnya. Ini kenyataan. Ini yang saya pahami. Dan itu yang membuat saya kembali kepada Tuhan. Barang siapa memahami Tuhan yang benar di muka bumi ini, dia akan hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan bicara tentang Tuhan Yesus. Nanti kita akan bicara tentang Roh Kudus. Tapi saat ini saya bicara tentang Allah Bapa dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Amin.